siang kebaktian loh, Sep. Bukan di sini, Sisi. Kita kan nggak boleh kumpul-kumpul dulu di gereja. Terus? Jadi kita baktiannya online. Online? Iya, online. Jadi kita tetap kebaktian, tapi di rumah ya, Sisi. Nggak di gereja? Bukan. Tapi tetap ingat ya, kebaktian. Bukannya kemana-mana, oke? Oke, terus aku pulang nih. Betul, sekarang harus cepat-cepat pulang ya. Kita mau segera ibadah. Oke, siap-siap. Oke. Ayo kita Sisi pulang. Oke, Lose. Aku siap-siap. Bye. Oke, bye-bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom juga adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu ya. Buat Iya. adik-adik yang itu loh, udah pada cantik-cantik dan Oh, ganteng-ganteng sudah loh. siap? Kelihatan nggak kita? Sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Iya, kelihatannya gitu loh. Iya, 2 minggu ini kita sudah tidak ketemu di gereja. Ya, karena situasi, kondisi, kita tidak boleh kemana-mana karena ada virus, ya corona. Nah, adik-adik kita mau kebaktian bersama-sama hari ini. Siapa yang sudah siap? Saya. Iya, yang sudah siap, semua bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita, kita mau memuji Tuhan dimanapun kita berada. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Apa? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Apa? Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di manakah Tuhan? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai kebaktian kita pada hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul bersama lagi di keluarga kami. Biarpun kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami di gereja Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada, pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari mulai sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Nah, Lause Aliang, di minggu-minggu ini kita itu mau memasuki Paskah. Iya, Gitu Paskah ya. itu apa ya, Paskah Lause? itu kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus yang hidup, yang menang. Nah, sama-sama kita mau nyanyi, kenapa Tuhan Yesus itu hidup lagi? Apakah dia mati? Iya, mati di atas Kayu kayu salib. Coba adik-adik bikin gerakan bikin salib. Gimana Lause kalau bikin salib? Wah, atau bikin salibnya gimana Lause? Gimana Lause bikin salibnya? Gitu ya. Siapa yang bisa? Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Yesus disalib untuk kita semua, untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua. Yuk kita pakai gerakan ya. Sama-sama yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya apa? Dosa Dihapuskan lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Kepada siapa? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yuk, kita masih mau nyanyi sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Sekali lagi. Dosa dihapuskan. Tuh kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menebus setiap kita. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, siapkan diri untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Baik, anak-anak sekalian kita akan bersama-sama yaitu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, anak-anak mari kita berdoa dulu, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali. Walaupun di lain tempat, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Bagaimana pergumulan Tuhan di Taman Getsemani. Tuhan hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Boleh mengingat 2000 tahun yang lalu. Bagaimana pergumulan Tuhan untuk memenangkan yaitu pertarungan dosa manusia. Yaitu Tuhan menyelamatkan dosa manusia. Di dalam suatu pergumulan yang sangat dalam sekali ya Tuhan. Oleh karena itu kami boleh belajar pada pagi hari ini. Pergumulan Tuhan yang sangat dahsyat ini, yaitu murka Tuhan yang harus ditimpakan kepada manusia, tetapi ditimpakan kepada Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bila pagi hari ini kesempatan kami juga mau menempatkan diri kami, yaitu di tengah-tengah Taman Getsemani. Bagaimana pergumulan Tuhan dan kemenangan oleh Tuhan, itu juga yang Tuhan berikan pelajaran untuk kami.
Sehingga melalui pelajaran ini Tuhan, kami boleh mensyukuri atas kasih dan karunia Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menangkap makna dari Taman Getsemani. Dan sampai seumur hidup kami senantiasa mengingat Taman Getsemani, taman di mana Tuhan bergumul untuk memenangkan segala dosa kami yang ditimpakan oleh murka Allah. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, membuka hati kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan bicara 3 taman. 3 taman. Taman yang pertama, pasti mungkin adik-adik sudah tahu, yaitu Taman Safari. Nah, anak-anak kemudian, anak-anak sudah pernah nggak ke Taman Safari? Pasti anak-anak jawab, oh sudah lah, saya ada yang pergi 1 kali, ada yang pergi 2 kali, ada yang pergi 3 kali. Nah, bagaimana Taman Safari yang kamu pergi tersebut? Ya, di puncak di sana. Indah bukan? Nah, indah sekali. Ya, anak-anak ada yang pergi sekali, lalu ada yang pergi kedua kalinya, ada yang pergi 3 kalinya. Nah, anak waktu ke Taman Safari, apa yang anak-anak lihat? Wah, banyak sekali bukan? Ada hewan-hewan di air, ada hewan-hewan di darat, dan juga ada hewan-hewan yang di udara yang diperlihatkan oleh trainernya kepada anak-anak sekalian. Nah, tetapi trainernya itu, penjaga dari hewan tersebut, ada mengeluarkan pengumuman dan pemberitahuan bahwa apabila adik-adik berjalan harus mendengar dan mentaati peraturannya. Tak kala boleh kita memberikan makan kepada hewan, mereka kasih kesempatan. Tapi ada perintah yang sangat kita harus perhatikan, yaitu tak kala kita ingin berpergian ke tempat melihat hewan-hewan buas secara dekat, seperti harimau, singa, beruang, macan. Nah, itu harus sekali kita perhatikan peraturannya, yaitu apabila kita di dalam mobil diberitahukan tidak boleh mengeluarkan tangan, tidak boleh membuka kaca. Kita harus mentaati peraturan itu. Apabila kita langgar, maka bisa berbahaya, karena tangannya macan bisa masukkan ke dalam kaca kita, bisa menangkap tangan kita, dan dia bisa menggigit, dan kita bisa mendapat kecelakaan. Benar nggak adik-adik sekalian? Benar kan? Nah, adik-adik sekalian, itu yang kita perhatikan. Sehingga dengan ketaatan itu, kita pergi ke Taman Safari dengan baik, ya, dengan sukacita, ya. Karena apa? Karena kita mentaati semua aturan-aturan yang ada di Taman Safari bersama tentu papa mama kita, mama iki kita bersukacita dengan gembira. Karena apa? Karena kita mentaati seluruh apa yang diberitahukan oleh petugas dari Taman Safari, sehingga waktu pergi dan pulang kita aman dan bahagia dan dapatkan sukacita karena ketaatan mendengarkan aturan-aturannya. Betul nggak? Nah, adik-adik sekalian, bagaimana taman yang kedua yang ingin Lause ceritakan juga sama adik-adik? Anak-anak, taman kedua ini adalah Taman Eden. Nah, anak-anak mungkin ingat ya, kalau Lause ngomong Taman Eden, pasti ingatnya apa? Oh, itu adalah tempat penciptaan oleh Tuhan pertama kali. Manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Betul kan? Betul kan? Ya, oke. Nah, anak pasti ingat ya. Jadi jangan 2 minggu udah lupa. Tapi ingat ya bahwa manusia pertama Tuhan tempatkan di Taman Eden. Nah, manusia pertama ini setelah Tuhan tempatkan, lalu Tuhan menempatkan satu lagi teman yang sepadan dengannya, itu si Hawa. Betul ya? Jadi sepasang sudah Tuhan kan tempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan memberikan perintahnya kepada si Adam. Ya, memberikan perintah, yaitu semua buah-buahan, taman-taman yang ada di dalam ini, buahnya boleh kau makan, hanya satu yang tidak boleh. Nah, lalu si manusia itu mentaati apa yang Tuhan sampaikan.
Nah, berjalannya waktu, apakah ketaatan ini terus berjalan? Nah, kita lihat peristiwanya. Ternyata, adik, satu saat si ular datang. Si ular itu ditumpangi oleh si iblis untuk merayu dan untuk menggoda si manusia ciptaan Tuhan itu, si Adam Hawa, yaitu memutarbalikkan daripada segala sesuatu untuk mengguncang ketaatan si Adam Hawa tersebut. Nah, si ular ini mengatakan, "Hai Hawa, bukankah semua pohon di sini tidak boleh kau makan? Hanya satu kau makan, boleh kau makan." Itu yang disampaikan di Kejadian 3 kepada manusia ini, yaitu Adam dan Hawa ini. Nah, namun si Hawa menjawab, "Oh bukan, bukan begitu. Tuhan mengatakan semuanya boleh dan jangan dipegang. Hanya satu tidak boleh, diraba dan dimakan." Nah, sebenarnya informasi yang ditangkap ini salah, kurang lengkap. Tuhan mengatakan semuanya boleh, hanya satu yang tidak. Tetapi si iblis memutarbalikkan. Nah, membuat si Adam Hawa berpikir lagi. Iya juga ya, kalau begitu, kenapa si ular katakan kalau kamu makan, kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa, tidak ada tandingannya lagi. Kamu yang paling the best, kamu yang paling hebat. Padahal yang paling hebat itu hanya satu, yaitu hanya Allah. Kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang hebatnya seperti Allah, tapi bukan Allah. Tetapi si manusia ini dasarnya sombong dan pengen egois, pengen menjadi Allah, sama seperti godaan si iblis tadi. Dia pengen sekali. Akhirnya dia mengambil dan tidak taat kepada Tuhan. Dia ambil buah yang sudah dilarang Tuhan, dimakannya. Nah, mulailah satu bencana timbul, yaitu bencana ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan ini, apa yang terjadi? Semua Tuhan hukum. Baik manusia Adam dihukum, si Hawa dihukum, dan ular pun dihukum. Nah, adik-adik, ketidaktaatan mendatangkan kecelakaan. Padahal apabila dia taat, maka sangat sekali bahagia yang Tuhan berikan kepada mereka di tengah-tengah daripada ini. Akhirnya si Adam kalah, si Hawa kalah sama si iblis yang merayu dia untuk tidak dengar-dengaran firman Tuhan dan tidak taat. Itulah akibatnya. Hebatnya Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Nah, bagaimana dengan satu lagi kita bicarakan, yaitu Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani ini sebelum Lause ceritakan lebih dalam, Lause akan membacakan firman Tuhan dulu. Yang di sini ya, bagaimana peristiwa demi peristiwa yang adik-adik boleh ingat sepanjang hidup, ingat sepanjang masa. Sehingga boleh adik-adik letakkan firman Tuhan ini di dalam hatinya. Lause akan membacakan firman Tuhan yang terdapat pada Markus pasal 14 ayat yang ke-33 32 di Taman Getsemani. Nah, Lause akan bacakan perlahan-lahan. Adik-adik yang punya Alkitab silakan buka ya, silakan buka, silakan ikuti di dalam hati perlahan-lahan. Lalu di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gemetar. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah,
dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, katanya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik sekalian, itu yang barusan kita baca. Nah, waktu Tuhan ya di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya juga. Kenapa di Taman Getsemani? Ada satu peristiwa yang penting yang yang mau beritahukan juga kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu bagaimana persoalan yang ia hadapi, yaitu ia adalah anak Allah yang tidak berdosa, akan dihakimi, akan dihukum, akan menanggung dari kepada seluruh kesalahan manusia, seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dia yang menanggung sendiri. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Dia yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Nah, sementara dikatakan di dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Dosa itu adalah murka Allah kepada manusia. Manusia yang berdosa, manusia itu yang akan dihukum oleh Allah. Namun, Yesus menggantikan murka Allah, dipindahkan di dalam dia, bukan kepada manusia. Ini yang sangat tragis sekali. Tetapi dia mau rela menanggung hal ini. Dia akhirnya mengajak murid-muridnya bersama-sama untuk melihat peristiwa, untuk melihat satu pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Tak kala dia di taman tersebut, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Kenapa berdoa? Yaitu untuk mendukung dia di dalam menghadapi daripada kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan dia akan dihukum oleh Allah. Kenapa dihukum? Karena dia mau menanggung hukuman yang ditimpakan, bukan kepada manusia tetapi di dalam dirinya. Nah, atau itu setelah dia bergumul berdoa, "Ya Tuhan, jika boleh ini lewat cawan ini." Maksudnya cawan ini adalah cawan murka Allah yang akan membinasakan manusia. Jikalau ini bisa lewat, silakan lewat Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Ini menunjukkan bagaimana Allah Yesus ini taat kepada rencana Allah. Yaitu dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Setelah itu adik-adik berdoa, dia mampir lagi, pergi ke tempat dia punya murid-murid. Ternyata murid-muridnya harusnya apa? Kalau ada teman yang sulit, susah, sedih, apa yang harus kita lakukan? Biarin aja, enggak kan? Harusnya kita bantu, ya kan? Doakan atau hibur atau tolong, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan? Dia tidak bisa dan tidak berpartisipasi menanggung beban ini. Dia malah dan tertidur. Dia lalu nyamperin lagi lihat murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus,
tidak sanggupkah engkau 1 jam untuk berdoa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena tubuh kita ini lemah, tapi roh penurut. Maksudnya apa? Karena tubuh kita ini, kedagingan kita ini lemah. Betul. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mau melakukan yang tidak ingin kita lakukan, tapi kita lakukan. Misalnya, tadi pagi kita berjanji tidak mau membuli teman. Tapi di sekolah ada teman iseng yang mengajak untuk membuli. Akhirnya kita membuli orang. Tadinya kita rencana di rumah tidak mau menghina orang, tapi tiba-tiba di sekolah ada yang memancing-mancing kita. Sangkira kita menghina orang. Nah, begitu juga. Tadi kita sudah bertekad kemarin-kemarin kita mau hidup yang baik, mau dengar-dengarin kata papa, mau dengar-dengarin kata mama, mau belajar sungguh-sungguh. Tiba-tiba banyak godaan sekali, yaitu ada film yang bagus, ada film yang main-main gadget dan sebagainya, sehingga kita tidak mentaati. Itu yang dikatakan Tuhan, yaitu tubuh, yaitu roh penurut, tapi tubuh itu lemah. Kenapa? Banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, adik-adik, makanya Tuhan mengatakan berdoalah. Karena di dalam doa itu, waktu kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ingatkan hal-hal apa yang penting. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita bisa melawan. Kita dapat kekuatan untuk menolak segala sesuatu. Sama seperti yang tadi itu, si Adam dan Hawa lupa ingat firman Tuhan. Yaitu iblis menggoda, tapi dia menolak. Karena firman Tuhan yang mengingatkan. Ingatkah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus pun masuk di dalam pelayanan, dicobai, yang beberapa minggu yang lalu kita bicarakan, yaitu suruh Tuhan mengubah roti jadi, batu jadi roti. Tuh loncatlah dari bumbungan Allah yang paling tinggi, tempat ibadat paling tinggi, supaya nanti malaikat menyambut kamu. Atau yang satu lagi, sujud menyembah, semua bumi ini akan dikasih. Tidak kan? Tuhan melawan dia selalu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, demikian juga waktu kita melawan kelemahan tubuh kita, itu dengan firman. Sehingga dengan firman inilah, maka kan Paulus sering katakan apa, anak-anak? Bacalah firman, bacalah firman. Karena firman inilah yang menjadi penopang. Nah, Tuhan Yesus itu kuatnya. Kenapa? Karena dia selalu ingat firman. Karena firman inilah yang mengingatkan dan memberikan kemenangan. Nah, inilah satu contoh yang ia ingin berikan kepada murid-muridnya. Tapi sayang, murid-muridnya tertidur. Harusnya dia mengingat dan melihat peristiwa-peristiwa ini dengan baik. Tapi sayang sekali, ya, mereka lebih mementingkan tidurnya daripada mau bersama-sama bergumul kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan lakukan sehingga Tuhan dapat kemenangan? Apakah kesulitan Tuhan saya mau berdoakan? Enggak. Padahal sebenarnya Tuhan ingin menolong daripada murid-muridnya. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Akhirnya Tuhan sekali lagi pergi berdoa lagi. Untuk siapa itu doakan? Banyak sekali Tuhan doakan. Yaitu termasuk kita-kita semua Tuhan doakan. Kenapa? Semua dosa-dosa manusia ini yang binasa. Kenapa? Karena manusia banyak sekali melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang mengucapkan kata-kata kotor, ada yang tidak taat patuh sama orang tua, melawan orang tua. Apa yang disuruh jangan nyontek, dia nyontek. Kemudian kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Suka teman diganggu, kalau teman nak diganggu belum puas. Kemudian setelah diganggu, maunya menang sendiri. Dan semuanya teman godain dia sekali toel, dia pukul 3 kali, tidak mau kalah. Kemudian banyak sekali dan juga ngancam teman-teman. Kalau teman tidak mau ikut kejahatannya atau kelakuannya, dia tidak kasih pinjam gadget. Nah, ini semua kesalahan-kesalahan itu yang tidak disukai oleh Tuhan, itu semua ditanggungkan kepada Tuhan di atas tanggulnya yang akan dia menghadapi salib. Nah, adik-adik, itulah. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak sama seperti Adam yang pertama. Adam pertama yaitu si Adam dan Hawa. Tapi ini disebut juga Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua. Adam kedua yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yang juga di taman ini dia bergumul dan beda. Taman Eden, Adam
pertama kalah. Tapi Adam yang kedua ini yaitu Yesus Kristus, dia menang. Kenapa menang? Karena dia bersandar kepada anugerah Tuhan untuk keselamatan bagi manusia. Kenapa dia melakukan itu? Bukankah dia Tuhan? Kok melakukan itu? Benar adik-adik. Tetapi Tuhan ini waktu menjalankan itu secara kemanusiaannya. Dia lakukan hal ini supaya menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Apabila mengalami kesulitan, berdoalah dan taatlah kepada Tuhan. Nah, dia jadi contoh bagi kita manusia. Dia jadi mencontohkan pada murid-muridnya demikian, dan itu secara nggak langsung mencontohkan kepada kita. Yaitu dia menang terhadap apa? Yang manusia yang pertama egois, dia mengalahkan keegoisan. Manusia pertama ingin sombong, dia mengalahkan kesombongan. Dia merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib. Dia mengalahkan segala kemunafikan manusia. Manusia pertama tidak dengar-dengaran, tetapi ia patuh, taat kepada Bapaknya. Apa yang Bapa rencanakan untuk satu keselamatan bagi manusia, ia lakukan setahap demi setahap demi setahap, dan akhirnya berhasil. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik ada juga mengingat akan pergumulan Tuhan di Taman Getsemani? Taman Getsemani adalah di mana kebiasaan Tuhan yang suka ke sana untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sehingga di sanalah letak kemenangan. Di dalam ketaatan ada kemenangan. Di dalam kita patuh dan taat akan firman-firman Tuhan yang dikatakan, di sanalah letak kemenangan. Apakah hari ini adik-adik ada di hatinya Taman Getsemani? Janganlah kita mengatakan yaitu Taman Getsemani, ya biarin Tuhan yang bergumul, bukan saya. Tetapi sebenarnya kita diajarkan untuk mengenang bagaimana Tuhan Allah kita yang menjelma menjadi manusia dalam karya menyelamatkan kita. Harus dan sepantasnya kita renungkan bagaimana pengorbanan yang begitu besar yang memberikan kita kemenangan, yang memberi contoh ketaatan kepada Bapa. Adakah hari ini adik-adik Taman Getsemani ada di dalam hati kita yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam taat keseharian kita kepada Tuhan? Mari adik-adik kita mulai taat mulai hari ini dengan firman Tuhan yang diberitahukan di pergumulan di Getsemani. Kita mau mentaati sama seperti Yesus mentaati Bapaknya, demikian kita ingin mentaati Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia. Mau nggak adik-adik? Mau? Kalau mau, katakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh mengenang bagaimana satu peristiwa yang sangat tragis, yaitu murka Allah ditimpakan kepada Tuhan Yesus yang bergumul di Taman Getsemani. Murid-murid kurang peduli dan bahkan tidak peduli. Bagaimana kesengsaraan Tuhan tidak mereka rasakan. Mereka lelap dengan tidur. Hari ini kami mau Tuhan tidak sama seperti murid-murid tertidur. Tapi kami mau memelekkan mata kami, melihat peristiwa-peristiwa yang penting, bagaimana pergumulan Tuhan memenangkan daripada kebinasaan manusia. Tuhan mau menggantikan yaitu murka Allah yang ditimpakan kepada manusia, tapi Tuhan dengan rela mau menanggung segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Biarlah apa yang Tuhan sudah perjuangkan tidak sia-sia. Kami akan mempraktikkan di dalam kehidupan kami. Kami akan taat-taatan untuk firman Tuhan, akan patuh di dalam dengar-dengaran, baik perkataan guru kami, baik perkataan orang tua kami. Sewaktu kami tidak bersekolah di tempat sekolah keramaian karena ada wabah ini, kami bukannya bersenang-senang di rumah, tapi kami tetap belajar, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami tidak berdiam sampai di sana Tuhan. Berikan juga kami hati untuk mendoakan untuk bangsa dan negara kami.
untuk mendoakan juga untuk dunia yang begitu kalut, yang begitu kacau, begitu khawatir akan wabah ini. Kiranya ketenangan, kedamaian daripada Tuhan dan anugerah Tuhan memimpin seluruh anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Janganlah mereka meninggal sia-sia, tetapi mereka tak kalah ya Tuhan boleh mendengar firman Tuhan juga, bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bukan kebinasaan yang mereka dapatkan, mati yang kekal, tetapi hanya mati satu kali. Karena mereka percaya Kristus, mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan pada saat ini berkesempatan mendengarkan. Karena waktu ini yang terjadi adalah waktunya Tuhan untuk memberikan kesempatan untuk setiap orang, bahwa setiap orang adalah manusia yang lemah, yang hanya dengan virus yang kecil sekali mereka tidak berdaya. Ini mencelikkan mata daripada setiap orang, bahwa hanya kepada Tuhan saja mereka berharap, berlindung, dan memohon belas kasihan dan mendapatkan keselamatan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Pakailah kami ya Tuhan untuk menceritakan kesempatan ini kepada saudara-saudara yang lain. Tak kala mereka berbicara melalui telepon maupun mereka waktu berjalan mampir ke rumah kami bisa menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan di Taman Getsemani untuk satu pengorbanan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengikuti, melakukan kehendak Bapa. Dia sampai harus ditangkap dan dia menuju ke Golgota untuk disalib. Makanya kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada papa mama dan aturan yang ada. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kebaktian kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini boleh bersama-sama kebaktian. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, Papa, Mama, dan peraturan yang ada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berkumpul dengan keluarga. Kita beribadah terus ya kepada Tuhan ya, selalu berdoa agar bangsa kita boleh lepas dari virus ini. Dan sampai jumpa, Tuhan berkati. Hari Minggu semua. Ya. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Dadah, selamat hari Minggu.